Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, pada minggu ini kita akan kembali pada pelajaran agama Islam. Seperti biasa, sebelum belajar, anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, pada pelajaran kali ini yaitu pelajaran yang keenam, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Anak-anak, Nabi diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi teladan bagi kita, umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasih Allah tersebut. Jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani kisah para nabi dan rasul Allah, maka Allah pasti mencintai dan menyayangi kita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengenal dan akan mengetahui kisah teladan Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib alaihissalam. Saksikan video yang akan ibu tayangkan berikut ya. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihissalam adalah orang mulia yang mempunyai leluhur orang-orang mulia. Ia adalah anak Nabi Yakub alaihissalam, cucu dari Nabi Ishak alaihissalam, dan buyut dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil, Yusuf terkenal sebagai anak yang saleh dan patuh pada orang tua. Wajahnya pun sangat rupawan dan ia adalah anak kesayangan Nabi Yakub. Hal ini membuat saudara-saudaranya merasa iri dan memusuhinya. Hanya Bunyamin saja yang bersikap baik padanya. Yusuf dan Bunyamin adalah anak Nabi Yakub dari istrinya yang bernama Rahil. Suatu ketika, Yusuf menceritakan tentang mimpi yang dia dapat kepada ayahnya. Ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sedang bersujud kepadanya. Nabi Yakub berkata, mimpi itu adalah nubuat atau takdir yang akan terjadi. Kelak, Yusuf akan menjadi orang yang mulia. 11 bintang melambangkan saudara-saudaranya, matahari melambangkan Nabi Yakub, dan bulan melambangkan ibunya Rahil. Nabi Yakub meminta agar Yusuf merahasiakan arti mimpi tersebut. Ia khawatir Yusuf akan dicelakai oleh para saudaranya. Meskipun mimpi itu tetap menjadi rahasia, ke-10 saudaranya yang terlanjur membencinya itu merencanakan satu rencana jahat. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Setelah itu, mereka pulang membawa sobekan baju Yusuf dan mengatakan kepada ayah bahwa Yusuf diserang oleh serigala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan pertolongan kepada Yusuf. Yusuf ditemukan oleh Malik, seorang khalifah, dan kemudian menjual Yusuf kepada Khiftir al-Aziz, seorang wazir agung di Mesir. Karena berwajah tampan dan cerdas, Yusuf kemudian diangkat anak oleh sang wazir agung. Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas, dan berilmu tinggi. Banyak gadis-gadis yang memujanya, tak terkecuali Zulaika yang merupakan ibu tirinya. Karena dituduh merayu Zulaika, Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan 2 orang budak. Salah satu budak itu kelak akan menolongnya keluar dari penjara. Suatu ketika, Raja Mesir bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Setelah itu, ia melihat 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir gandum kering. Semua ahli tafsir kerajaan tak ada yang bisa memahami arti mimpi sang raja. Akhirnya, budak raja menyarankan agar raja menemui Yusuf di dalam penjara. Rupanya, budak itulah yang dulu berada dalam satu penjara bersama Yusuf. Menurut Yusuf, arti mimpi sang raja adalah
akan datang 7 masa subur. Seharusnya raja menanam gandum pada masa ini dan menyimpannya baik-baik. Selanjutnya akan datang 7 masa kekeringan sehingga tidak bisa bercocok tanam dan seluruh persediaan pun akan habis. Yang tersisa hanyalah sedikit biji gandum yang akan ditanam pada masa berikutnya. Berkat kecerdasan Yusuf, Raja Mesir pun mengangkat Yusuf sebagai wasir agung. Yusuf bertugas mengelola persediaan bahan makanan selama masa kering. Masa kekeringan yang panjang benar-benar datang sesuai perkataan Yusuf. Banyak negara-negara yang meminta bantuan makanan ke negeri Mesir, termasuk pula saudara-saudaranya dari Kanaan. Rupanya, para saudaranya sudah lupa padanya. Sehingga Yusuf merencanakan sesuatu. Ia meminta agar mereka pulang dan membawa Bunyamin ke Mesir. Jika Bunyamin tidak ikut, maka mereka tidak akan mendapatkan satu bantuan. Meskipun merasa heran, para saudara kembali ke Kanaan untuk menjemput Bunyamin. Yusuf sangat senang bisa bertemu dengan Bunyamin. Ia pun mencari cara agar Bunyamin tetap tinggal di Mesir. Di dalam karung Bunyamin, Yusuf memasukkan sebuah piala emas. Saat para saudara hendak pulang, Yusuf mengumumkan bahwa satu piala telah dicuri. Betapa terkejutnya para saudara itu saat melihat isi karung Bunyamin. Akhirnya Bunyamin harus tinggal di Mesir karena terbukti mencuri piala emas. Yusuf merasa senang bisa berkumpul kembali dengan Bunyamin. Para saudara akhirnya pulang menyampaikan berita sedih itu kepada ayah mereka. Nabi Yakub yang masih sedih karena kehilangan Yusuf kini bertambah sedih karena Bunyamin pun hilang. Kesedihan Nabi Yakub membuat kedua matanya menjadi putih dan ia tidak bisa lagi melihat. Nabi Yakub memerintahkan agar anak-anaknya kembali ke Mesir untuk menjemput Bunyamin. Setibanya di Mesir, mereka menceritakan keadaan ayah dan memohon agar Bunyamin diizinkan pulang ke Kanaan. Mendengar cerita para saudara, Yusuf pun memberitahukan siapa dirinya. Para saudara itu merasa terkejut. Mereka tidak menyangka jika Yusuf masih hidup. Kemuliaan sifat Yusuf terlihat ketika ia memaafkan semua saudaranya. Ia kemudian meminta agar saudaranya pulang menjemput ayah serta ibunya. Yusuf mengundang mereka semua untuk tinggal di Mesir. Nabi Yakub alaihissalam dan seluruh keluarganya berkumpul di Mesir. Mata Nabi Yakub kembali bisa melihat. Ia merasa begitu bahagia bisa bertemu dengan Yusuf. Karena kecakapan Yusuf mengelola ekonomi di Mesir, Yusuf kemudian diangkat menjadi raja Mesir. Sumber dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 4 yang berbunyi, "Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku.'" Kisah Nabi Syu'aib alaihi salam. Iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda umat manusia. Hasil bujuk rayu iblis berhasil mempengaruhi kaum Madian. Kaum Madian dikaruniai rezeki yang melimpah dan kecerdasan dalam berdagang. Namun sayangnya, mereka telah terjerumus dalam kesesatan. Mereka telah melupakan ajaran yang benar dan berganti menyembah Al-Aikah, sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Di tengah kaum Madian yang sesat, Allah menunjuk Nabi Syu'aib sebagai penunjuk jalan. Nabi Syu'aib masih keturunan Nabi Lut dan ia dikenal sebagai nabi yang cerdas serta pintar berkhutbah. Nabi Syu'aib begitu keras menyerukan agar kaum Madian berhenti menyembah pohon Al-Aikah dan kembali menyembah Allah SWT. Sama seperti kaum sebelumnya, kaum Madian pun menentang seruan Nabi Syu'aib.
Dalam berdagang, kaum Madian sering kali berbuat curang. Mereka sengaja mengurangi timbangan dan merugikan para pembeli. Karenanya, Nabi Syuaib menyerukan agar mereka berdagang dengan jujur. Seruan Nabi Syuaib ini semakin membuat marah kaum Madian. Para pemuka kaum Madian sudah tidak tahan lagi dengan dakwahan Nabi Syuaib. Mereka pun berusaha mengancam Nabi Syuaib serta para pengikutnya. Jika Nabi Syuaib tidak menghentikan dakwahnya, maka Nabi Syuaib akan diusir dari Madian. Sikap kaum Madian yang selalu menolak dakwah Nabi Syuaib membuat sang Nabi merasa sedih. Nabi Syuaib kemudian berdoa dan memohon petunjuk. Allah pun memerintahkan agar Nabi Syuaib pergi dari Madian. Setelah itu, Allah mengguncang Madian dengan gempa yang sangat dahsyat. Allah mengutus Nabi Syuaib untuk berdakwah di Ashabul Aikah. Tempat itu tidak jauh dari Madian, dan masyarakatnya pun sama dengan kaum Madian. Mereka menentang dengan keras dakwah Nabi Syuaib. Bahkan peristiwa hancurnya kaum Madian tidak membuat mereka takut. Penduduk Ashabul Aikah menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan hukuman dari Allah sesuai cerita Nabi tentang kaum Madian. Kemusyrikan dan kekafiran kaum Ashabul Aikah mendatangkan hukuman dari Allah. Tiba-tiba saja mereka merasakan udara yang sangat panas membakar seluruh tubuh. Hawa panas itu berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu, langit berwarna hitam pekat, menandakan hujan akan segera turun. Namun, yang turun bukanlah air, melainkan api batu bara yang menyala. Sungguh luar biasa hukuman dari Allah bagi kaum-kaum yang sesat dan tidak mau beriman. Nabi Syuaib bersama pengikutnya kembali ke Madian. Kota itu tidak rusak meskipun diterjang gempa yang dahsyat. Hanya orang-orang yang menentang Allah saja yang dimusnahkan pada hari itu. Setelah itu, Nabi Syuaib kembali meneruskan dakwahnya. Sumber dalam Al-Quran surat Hud ayat 84 yang berbunyi, "Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan.'" Yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Anak-anak, dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam tadi dapat kita teladani antara lain. Yang pertama adalah Allah menganugerahkan kenabian kepada manusia pilihan seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Yang kedua, Allah menganugerahkan hikmah dan ilmu kepada manusia yang dikehendaki. Yang ketiga, bersikap jujur dan menjaga diri dari perbuatan buruk. Yang keempat, bersikap sabar dan tawakal atas ujian yang dihadapi. Yang kelima, bersikap pemaaf dan santun. Yang keenam, melakukan aktivitas dengan perencanaan yang strategis dalam memimpin. Nah, anak-anak, itulah akhlak Nabi Yusuf yang dapat kita teladani dan kita jadikan contoh dalam setiap melakukan setiap kegiatan kita di dunia ini. Sedangkan nilai keteladanan yang dapat kita lihat dari kisah Nabi Syuaib adalah sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada waktu ia diperintahkan oleh Allah untuk kaum Madian
Kala itu durhaka dan tidak menyembah Allah, Nabi Syuaib tetap terus berdoa kepada Allah agar kaumnya ditimpakan azab karena mereka durhaka. Nah, anak-anak, dari kisah Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib tadi, anak-anak dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita selalu disayangi Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sekian dulu penjelasan Ibu mengenai kisah keteladanan Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib alaihi salam. Terima kasih atas segala perhatiannya dan selalu semangat belajar darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.